Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang coba perhatikan percakapan antara Udin, Lani, dan Dayu. Pada percakapan tersebut, Dayu mengatakan, "Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh." Udin pun menjawab, "Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya?" Dayu kemudian menjawab, "Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film." Lani pun menambahkan, "Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik?" Udin menambahkan, "Kalau aku lebih suka iklan di media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru." Lani pun menambahkan, "Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus." Nah, berdasarkan percakapan antara Udin, Lani, dan Dayu, bisa terlihat bahwa mereka membicarakan tentang iklan yang tadi malam mereka tonton di televisi dan membandingkan antara media iklan secara cetak dan elektronik. Media penyampaian iklan itu terbagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak dalam penyampaiannya, seperti majalah, koran, spanduk, baliho, brosur, dan tabloid. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, seperti televisi, radio, internet, dan film. Lalu, apa perbedaan antara iklan media cetak dan media elektronik? Kita bahas bersama-sama ya. Iklan media cetak menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Pada iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Sedangkan pada iklan media elektronik dapat menampilkan gambar dan suara. Iklan media cetak bisa dibaca berulang-ulang. Sedangkan iklan pada media elektronik, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Kemudian, pembuatan pada iklan media cetak cepat dan harganya terjangkau. Sedangkan iklan media elektronik pembuatannya relatif lama dan lebih mahal. Iklan pada media cetak bersifat visual, sedangkan iklan pada media elektronik bersifat audiovisual. Nah, pernahkah kamu mengalami perut perih atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaan. Sekarang kita akan membahas gangguan-gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama ada MAH, kemudian appendicitis atau usus buntu, yang ketiga ada sembelit atau konstipasi, yang keempat diare, yang kelima tifus, dan yang keenam ambeien. Sekarang kita akan bahas satu persatu gangguan pada organ pencernaan berikut. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan ulu hati. MAH disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori.
Gejala penyakit MAH yaitu perut perih, mual atau muntah, kembung, dan nyeri ulu hati. Cara mengatasi MAH yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, dan batasi konsumsi makanan yang pedas dan berlemak. Sekarang, coba perhatikan gambar kondisi lambung yang sehat dan kondisi lambung yang terkena penyakit MAH. Pada lambung yang sehat, bisa kita lihat lambungnya seperti ini. Kalau pada lambung yang terkena MAH, bisa terlihat seperti ada luka pada lambung tersebut. Atau kita lihat seperti borok-borok. Nah, itu menandakan bahwa lambung tersebut terkena penyakit MAH. Gangguan pencernaan yang kedua adalah apendisitis. Apendisitis atau kita kenal dengan usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Pengobatan penyakit ini dapat melalui operasi pengangkatan usus buntu. Nah, sekarang coba kita perhatikan perbandingan antara usus buntu yang normal atau yang sehat dengan usus buntu yang terkena radang. Bisa kita lihat ya bahwa usus buntunya terlihat memerah. Itu karena usus buntu tersebut mengalami peradangan. Gangguan yang selanjutnya yaitu sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengonsumsi makanan berserat, kurang minum air, dan kurang aktif bergerak. Gejalanya yaitu kesulitan BAB, BAB tidak teratur, feses kering dan keras, sakit perut, serta kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi penyakit ini yaitu dengan makan makanan berserat, banyak minum air mineral, dan olahraga yang teratur. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar ya, perbandingan antara organ yang normal atau sehat dengan organ yang mengalami sembelit. Selanjutnya yaitu penyakit atau gangguan diare. Diare adalah buang air besar yang lebih sering dari biasanya dan feses lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau peradangan pada saluran pencernaan. Gejalanya yaitu feses yang lembek atau cair, mual dan muntah, sakit kepala, dan sakit perut. Cara mengatasi penyakit diare yaitu minum banyak cairan atau oralit, minum obat sesuai resep dokter, dan makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Nah, bisa kita lihat ya, ini adalah kondisi usus yang normal, jadi airnya diserap oleh tubuh. Kalau kondisi ketika sedang diare, maka ini akan terlalu banyak air di dalam rongga usus. Selanjutnya yaitu organ pencernaan yang mengalami gangguan atau bisa kita sebut dengan tifus. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit tifus disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejalanya yaitu demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual, dan sakit kepala. Cara mengatasi penyakit tifus adalah minum obat sesuai resep dokter dan menjaga makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Nah, bisa kita lihat ya, ketika orang mengalami tifus, maka ini akan ada luka di usus yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, ini bisa kita lihat ya, adanya bercak merah di kulit, kemudian lapisan warna juga nanti ada warna putih di lidah, itu bagi penderita yang terkena tifus. Selanjutnya yaitu gangguan organ pencernaan pada anus yang menyebabkan ambeien. Ambeien atau wasir adalah peradangan atau pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebabnya adalah adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang atau membengkak. Gejalanya yaitu muncul darah dari anus saat BAB, gatal pada anus, dan nyeri saat BAB. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan makan makanan berserat,
cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan olahraga yang teratur. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar. Ini adalah gambar yang menunjukkan orang yang menderita ambeien pada anus. Ada dua jenis, ada ambeien yang muncul keluar atau juga ada ambeien yang di dalam. Nah, demikian penjelasan mengenai materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga semuanya bisa paham dan mengerti materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.